新婚旅行でラブラブファイヤーじゃなかったな。帰れ。Gimana sih rasanya saat kita dan keluarga kita yang sudah merencanakan liburan yang menyenangkan, tetapi saat di TKP malah tragedi-tragedi yang tak diduga menimpa keluarga kita. Inilah yang dialami oleh keluarga Nohara saat Misai merencanakan pergi bulan madu ke Australia bersama suami dan anak-anaknya, malah keapesan menimpa mereka. Nah, bagaimana ceritanya? Inilah seluruh alur cerita dari Shinchan the Movie Honeymoon Hurricane The Lost Hiroshi. Cerita diawali di mana kota Kasukabe memasuki musim salju. Di mana saat Shinchan sedang menuju pulang ke rumah, tak sengaja Shinosuke bertemu dengan Hiroshi. Yang dimana saat pulang ke rumah, mereka berdua kaget melihat Misae yang sudah di depan pintu dengan memakai bikini. Jadi, kenapa Misae memakai bikini? Karena ingin menunjukkan bahwa ia mendapat kupon hadiah untuk pergi ke Australia, yang dimana di sana sedang mengalami musim panas. Lanjut saat keluarga Nohara sepakat untuk pergi honeymoon ke Australia. Sesampainya di Australia, mereka dibawa ke Pulau Great Barrier Reef, di mana pulau itu adalah tempat terakhir di Australia yang belum terjamah. Tiba di mana kesialan pertama keluarga Nohara saat sesi foto memasuki pulau tersebut, di mana Himawari malah menangis pas dijepret kamera. Hai, happy. Di sana mereka juga ditemani guide tour. Shinosuke pun bertanya, "Anda siapa?" "Aku adalah guide tour, kau kok tebal?" Kata Shinchan, "Oh begitu, memang wajah Anda ini sangat tebal." ガイドの顔濃すぎです。確かに濃いお顔ですな。 Sampai di mana guide tour menceritakan soal legenda permata di mana harta ditukar dengan pengantin pria pada waktu cincin langit bersinar. Dan itu adalah permata zamrud bersinar. Lanjut di mana Shinosuke tertarik akan pakaian pemburu harta karun. Tapi di sini mereka berdua harus memenangkan dahulu permainan yang ada di sana. Jika juara 2, mereka mendapatkan setelan pemburu. Dan juara 1 mendapatkan burung unta, yaitu MU. Mereka pun menang dua-duanya. Bahkan Hiroshi mendapatkan 4 MU. 4 MU itu dinamakan oleh Shinosuke yaitu Bo, Masao, Kazama, dan Nene. Bahkan punggung MU Kazama begitu lembut bagi Shinosuke. Tiba-tiba muncul cewek Australia dan di belakang cewek yang bernama Merin ini ternyata ia dikejar-kejar oleh sekelompok orang bertopeng. Sampai di mana saat Merin sedang melawan orang-orang bertopeng, guci kecil yang dibawa Merin terjatuh dan diambil oleh Shinosuke. Dan ternyata isi dari guci itu adalah permata jamrud bersinar yang asli. Shinosuke pun diangkat oleh orang bertopeng, dan tak mau anaknya diapa-apakan, Hiroshi yang sedang membawa MU menyelamatkan Shinosuke. Lalu mereka berdua terbawa oleh MU yang berlari. Di sini orang-orang bertopeng mengejar Hiroshi dan Shinosuke, juga Merin yang ikut mengejar Shinosuke. Sampai di mana mereka bersembunyi dari orang-orang bertopeng. Merin pun bertanya kepada Shinosuke, disimpan di mana permata zamrud tersebut. Kata Shinosuke menaruh permata tersebut di punggung MU. Di sini Merlin juga memberitahu bahwa dirinya adalah pemburu harta karun. Sampai di mana Merlin terpeleset dan Hiroshi langsung menangkap Merlin. Tiba-tiba Misae datang dari belakang dan terjadilah insiden kesialan kedua keluarga Nohara, yaitu cemburunya Misae terhadap Hiroshi. Mereka pun melanjutkan liburan mereka sampai di mana tour guide berwajah tebal menjelaskan di mana di dalam hutan masih ada 70% orang-orang asli, yaitu penduduk suku topeng.
Di sini, Hiroshi juga menjelaskan atas insiden yang bikin Misae cemburu, bahwa dirinya hanya menolong Merlin yang kepleset. Lagi-lagi kesialan keluarga Nohara yang ketiga, yaitu di mana mereka ingin berfoto romantis, tapi Hiroshi malah nggak peduli, malah asik bermain bersama koala. Dan juga saat berfoto bersama, Himawari malah muntah di badan Misae. Alhasil, foto tersebutlah yang berhasil dicetak. Lanjut di mana? Di area pantai. Misae yang sudah ganti pakaian yang menurutnya paling bagus. Di sini Shinosuke malah mengeluarkan jurus lemak bergetar. Di saat yang bersamaan, Hiroshi malah menertawakan Misae. Guitur berwajah tebal memberitahu, sekarang adalah waktunya permainan cinta. Di sini, Hiroshi mengajak Misae untuk permainan cinta agar Misae menyudahi marahnya. Tetapi Misae malah memikirkan minuman gratis. Disinilah Hiroshi menjadi marah, dan inilah kesialan keluarga Nohara yang keempat. Kita ke sisi lain di mana Merlin menyusup masuk ke hutan untuk mencari informasi penting. Di mana jika harta ditukar dengan pengantin pria, pada waktu cincin langit bersinar, jika membawa pengantin pria ke sang putri, Zamburt pemikat diberikan sebagai hadiah. Di sini Merlin menyadari, jadi jelas pengantin pria adalah kunci untuk mendapatkan permata. Scene berganti di mana para turis yang diculik oleh suku topeng. Tak tahu apa maksud dari suku topeng menculik para turis. Terlihat koala yang mencium kaki para turis, seketika koala tersebut memberi isyarat bahwa bukan turis ini yang mereka cari. Lalu turis tersebut dilontarkan ke arah laut. Tiba saat di mana keluarga Nohara menikmati makan malam. Hiroshi yang mencoba ingin romantis ke istrinya, tetapi istrinya malah fokus terhadap anak-anaknya. Dan Himawari sepertinya ingin ganti popok, lalu Misae pergi ke toilet. Tersisa ayah dan anak yang menikmati makan malam. Juga bersamaan akan dimulainya kompetisi menari. Hadiahnya cukup menarik, yaitu gratis tiket makan malam sambil berlayar. Sontak Hiroshi yang ingin meminta maaf ke Misae atas ulahnya tadi siang, ia mengikuti kompetisi menari tersebut. Sedang asik-asiknya menari, tiba-tiba suku topeng juga peliharaan koalanya mendeteksi kaki Hiroshi yang bau. Seketika koala tersebut menunjuk-nunjuk ke arah Hiroshi, menandakan Hiroshi lah orang yang mereka cari. Juga Misae yang lagi-lagi cemburu, yang melihat Hiroshi sedang menari bersama ciwi-ciwi muda. Disinilah terjadi cekcok antar suami istri. Misae yang langsung pergi ke apartemen, namun Hiroshi yang cabut dan begadang semalaman. Sampai di mana mereka berdua berpikir jernih dan berencana saling memaafkan. Hiroshi pun segera pulang ke apartemen sambil membawa bunga. Saat Hiroshi tiba di depan apartemen, ternyata Hiroshi sudah diikuti oleh suku topeng dan mereka menculik Hiroshi. Pagi harinya, Shinosuke bangun dan mencari ayahnya ada di mana. Misae yang mempunyai firasat buruk segera mencari Hiroshi namun tidak ketemu. Sampai di mana Shiro menemukan jejak Hiroshi di depan gerbang hutan suku topeng. Misae dan Shinosuke sepakat memasuki hutan suku topeng yang belum terjamah manusia modern. Di sini mulainya petualangan Misae dan anak-anaknya untuk menyelamatkan Hiroshi. Setelah memasuki hutan terdengar suara genderang yang kencang. Di sana juga Misae melihat Hiroshi yang diikat namun dikelilingi ciwi-ciwi bohai. Di sini Shinosuke malah merasa papanya enak banget lagi dikipasin ciwi-ciwi bohai. Lanjut di mana Merlin tiba-tiba datang dari belakang. Juga berbarengan para pemburu harta ikut menimbrung di acara pernikahan Hiroshi. Disinilah terjadi kejar-kejaran konyol antar pemburu harta, tim Shinosuke juga rombongan pengantin Hiroshi. Sampai di mana kereta yang membawa Hiroshi melaju meninggalkan Shinosuke. Di sini kita diperlihatkan Merlin yang ingin menyusul Hiroshi. Merlin juga mempunyai kendaraan amfibi. Di sini Misae meminta kepada Merlin untuk mengajaknya menyeberangi sungai. Namun kata Merlin, apa untungnya mengajak kalian? Merlin pun menyeberang sungai sendirian. Belum juga sampai ke seberang, kendaraan amfibi Merlin rusak. Dan untuk menyeberang ke depan sungai,
Merlin butuh tenaga untuk mengayuh. Maka dari itu Merlin mengajak Misae dan anak-anaknya. 狙われてるの？え？まさか伝説も知らないの？伝説？ Dalam perjalanan mencari Hiroshi, tim dari Shinosuke mengalami kesialan, yaitu di mana di tengah perjalanan mereka harus menghindari banyaknya jebakan di hutan. Tiba di mana Shinosuke sampai di tempat para suku topeng. Di sini Shinosuke berhasil menemui Hiroshi. Namun di sini Hiroshi mengucapkan kata-kata seperti ini. これが俺のラブラブファイヤーだ。 Seketika Hiroshi memutuskan akan menikah dengan sang putri dan di sini Hiroshi membentak Shinosuke. Keluarga kecil ini pun seketika hancur, hati mereka tersakiti. Ternyata kenyataannya Hiroshi sudah diancam suku topeng untuk menyingkirkan keluarganya atau mereka akan membunuh keluarga Hiroshi. Hiroshi pun meminta dayang-dayang untuk membawa Shinosuke dan Misae keluar. Namun sayangnya saat di luar mereka malah didorong ke lubang yang dalam. Di dalam lubang ternyata juga ada pemburu harta karun berambut aneh. Untuk keluar dari lubang itu mereka harus memperbaiki kendaraan terbang milik si rambut aneh. Dan kembali menyelamatkan Hiroshi dari suku topeng. Alhasil mereka bisa terbang dan menuju ke tempat acara pernikahan Hiroshi. Di sini Misae juga sudah mengganti pakaiannya dengan gaun pengantin. Lanjut di mana sang putri menampakkan dirinya. Ternyata putri tersebut adalah koala berukuran besar. Koala tersebut menjadi terangsang karena bau kaki Hiroshi yang super bau. Nah, saat koala jumbo itu terangsang, dia tuh ternyata boker. Nah, bokernya ini adalah permata zamrud pemikat yang dikejar-kejar oleh Merlin dan yang lainnya. Shinosuke dan Misae pun bertarung melawan putri koala untuk menyelamatkan Hiroshi. Saat koala sibuk bertarung dengan Misae, Shinosuke, Himawari, dan Shiro segera melepaskan ikatan Hiroshi. Hiroshi pun langsung melompat ke arah Misae dan menunjukkan momen romantis di depan putri koala. Koala yang cemburu mengamuk dan melempar semua permata zamrud pemikat ke lautan. Endingnya koala yang ngamuk kalah dengan ceramah no jutsu dari Shinosuke. になれるものなんだぞ。大人になるまでゆっくりと自分のお宝を見つける。 Dan ternyata Merlin berhasil menemukan permata zamrud yang dibawa MU di dalam tas Misae. Dan juga walaupun liburan mereka kacau balau, mereka pun mengakhiri liburan tersebut dengan foto keluarga. Nah, sekian dulu seluruh alur cerita dari Shinchan Movie, Honeymoon Hurricane The Lost Hiroshi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan cerita-cerita yang seru lainnya.